Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Arganiki Wijaksono dengan NIM 2414019096 akan mempresentasikan hasil belajar dari mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama itu adalah latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi membuat jaringan komputer menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, memungkinkan perangkat di seluruh dunia terhubung dan bertukar informasi dengan cepat. Untuk memahaminya, diperlukan pengetahuan tentang konsep dasar jaringan seperti struktur internet, protokol komunikasi, dan model lapisan jaringan. Materi kuliah mencakup pengenalan internet application layer dan transport layer sebagai dasar memahami proses pengiriman dan pengelolaan data. Materi pertama yaitu konsep dasar internet dan protokol. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung, yaitu Network of Networks, melalui ISP yang menyediakan berbagai layanan seperti web, email, dan streaming. Dalam komunikasi jaringan, protokol berperan sebagai aturan yang mengatur cara pesan dikirim, diterima, dan diproses. Tanpa protokol, perangkat tidak dapat saling memahami sehingga komunikasi tidak berjalan efektif. Secara sederhana, protokol dapat dianalogikan seperti aturan komunikasi antar manusia dan menjadi dasar utama dalam aktivitas di internet. Materi kedua yaitu struktur jaringan internet. Struktur internet terdiri dari dua bagian utama, yaitu network edge dan network core. Network edge mencakup host seperti klien dan server serta jaringan akses, misalnya jaringan rumah, kampus, dan seluler, yang menghubungkan pengguna ke internet. Sementara itu, network core merupakan inti jaringan yang terdiri dari router-router yang mengirimkan data menggunakan paket switching, yaitu memecah pesan menjadi paket-paket kecil. Di dalamnya terdapat dua fungsi utama, yaitu forwarding atau memindahkan paket antara jalur di router dan routing, yaitu menentukan jalur terbaik dari sumber ke tujuan. Selanjutnya ada kinerja jaringan. Kinerja jaringan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu delay, paket loss, dan throughput. Delay adalah waktu yang dibutuhkan paket untuk sampai ke tujuan, yang terdiri dari processing, queuing, transmission, dan propagation. Paket loss terjadi ketika buffer router penuh sehingga paket dibuang. Sementara itu, throughput adalah jumlah data yang berhasil dikirim per satuan waktu. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan dipengaruhi oleh kondisi jaringan seperti kemacetan dan bandwidth. Selanjutnya ada application layer, yaitu lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan menyediakan layanan jaringan melalui protokol seperti HTTP, SMTP, dan DNS. Dalam aplikasi jaringan terdapat dua arsitektur utama, yaitu client server atau server menyediakan layanan klien meminta dan peer-to-peer, yaitu setiap perangkat bisa menjadi klien dan server. Komunikasi antar proses dilakukan melalui soket dengan identifikasi menggunakan alamat IP dan nomor port agar data dapat dikirim ke tujuan yang tepat. Selanjutnya ada HTTP sebagai protokol aplikasi. HTTP atau kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol adalah protokol utama pada layanan web yang bekerja dengan model client server, di mana browser mengirim permintaan dan server memberikan respon. HTTP menggunakan TCP dan bersifat stateless, sehingga tidak menyimpan informasi permintaan sebelumnya. HTTP dapat menggunakan koneksi non-persistent atau suatu objek per koneksi, atau persistent, yaitu beberapa objek dalam satu koneksi yang lebih efisien. Selanjutnya ada transport layer. Transport layer berfungsi menyediakan komunikasi logis antar proses pada host berbeda dengan memecah data menjadi segmen dan menyusunnya kembali di sisi penerima. Selain itu, lapisan ini mengatur multiplexing dan demultiplexing, yaitu menggabungkan dan pemisahan data dari berbagai aplikasi agar dapat dikirim melalui jaringan yang sama. Selanjutnya ada protokol pada transport layer. Transport layer memiliki dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. TCP bersifat connection oriented dan andal karena menyediakan pengurutan data, kontrol aliran, dan kontrol kemacetan. Sebaliknya, UDP bersifat connectionless
lebih sederhana, dan tidak menjamin keandalan karena tidak ada pengurutan atau retransmisi. Pemilihannya bergantung pada kebutuhan. TCP digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti transfer file, sedangkan UDP digunakan untuk aplikasi yang mengutamakan kecepatan dan toleransi terhadap kehilangan data seperti streaming. Selanjutnya ada reliable data transfer. Dalam komunikasi jaringan, masalah seperti kehilangan paket, kesalahan, atau duplikasi data dapat terjadi. Untuk mengatasinya digunakan reliable data transfer dengan mekanisme seperti acknowledgement atau ACK, retransmisi, dan sequence number agar data diterima dengan benar dan lengkap. Konsep ini menjadi dasar protokol seperti TCP yang dirancang untuk memastikan pengiriman data tetap andal meskipun kondisi jaringan tidak stabil. Dan itu adalah materinya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, internet adalah sistem kompleks yang terdiri dari jaringan-jaringan yang saling terhubung dan diatur oleh protokol komunikasi. Application layer menyediakan layanan langsung kepada pengguna, sedangkan transport layer memastikan pengiriman data berjalan efisien dan andal. Pemahaman kedua lapisan ini penting sebagai dasar untuk memahami proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Cukup sekian presentasi saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih banyak.